Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Arab. Untuk memulai pelajaran bahasa Arab, marilah bersama-sama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk anak-anak di rumah, silahkan buka buku bahasa Arabnya halaman 83. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang al-qawaid, tata bahasa, yang mana yaitu khabar muqaddam, mubtada muakhar, dan na'at. Nah, pengertian mubtada dan khabar telah kita kemukakan pada bab sebelumnya, yang mana mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat atau jumlah, sedangkan khabar adalah isim yang terletak di akhir kalimat atau jumlah. Nah, akan tetapi di sini kita akan terbalik, yang mana khabar itu menjadi muqaddam atau khabar yang terletak di awal kalimat, dan mubtada'nya akan menjadi di akhir kalimat yang namanya itu mubtada muakhar yang terletak setelah khobar. Kalau kemarin kan kita mubtadanya di awal. Nah, sekarang ini mubtadanya di akhir kalimat. Jadi sekarang anak-anak silakan disimak ya untuk penjelasan selanjutnya. Yang pertama itu khobar boleh didahulukan sebelum mubtada jika mubtada berupa isim ma'rifah, sedangkan khobarnya berupa sibhul jumlah. Nah, maksudnya itu khobar boleh didahulukan sebelum mubtada jika mubtada berupa isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Isim ma'rifah adalah isim yang maknanya sudah tentu. Kalau dalam bahasa Arab itu memiliki arti nama makna khusus. Misalnya anta. Pokoknya dia itu bisa berdiri sendiri, itu yang dinamakan isim ma'rifah. Sedangkan khobarnya berupa sibhul jumlah. Maksudnya di sini sedangkan khobarnya itu berupa sibhul jumlah. Sibhul jumlah itu terdiri dari dua, yaitu jar majrur dan harfun jar, yang mana kemarin sudah kita pelajari kalau jar majrur itu adalah fi'ala, ilah. Nah, kalau harfun jar itu min, an. Nah, seperti itu ya. Masih ingat kan? Nah, di sana kita bisa lihat contohnya al-misbahu tahta sakfi. Lampu itu di bawah atap. Nah, itu kemarin ya. Itu kalau mubtadanya di awal kalimat lalu diiringi dengan khobarnya. Sekarang kita ubah menjadi khobar muqaddam lalu mubtada muakhar. Contohnya di sini tahta sakfi al-misbah. Di bawah atap itu ada lampu. Nah, seperti itu ya. Tahta sakfi itu menjadi khobar muqaddam, sedangkan al-misbah itu menjadi mubtada muakhar. Nah, seperti itu ya. Sudah paham? Sudah paham pasti ya, kan kelas 5 semuanya pintar-pintar. Amin ya rabbal alamin. Lalu lanjut kita yang bait di sana ada al-kitabu fil hakibati. Buku itu di dalam tas. Nah, di sini kalau kita sesuai mubtada kemarin yang di awal kalimat al-kitabu itu menjadi mubtadanya, fil hakibah itu menjadi khobarnya. Nah, sekarang kita jadikan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Contohnya di sini fil hakibatil kitabi. Di dalam tas itu ada buku. Nah, ingatin ya, kalau misalkan buat kalimatnya itu mereka harus setelah dimasukkan sibhul jumlah atau jar majrur atau harfun jar itu mereka harus sama-sama alif lam. Di sana kita lihat contohnya as-sakfi al-misbah. Tapi kalau misalkan sakfi itu setelah jar harus kasrah, jangan lupa. Tapi setelahnya itu harus
domah lagi, tidak boleh disamakan karena itu membedakan arti nak ya. Jadi diingati semuanya harus sama-sama alif lam, tapi di awalnya itu harus kasroh, lalu selanjutnya ia harus domah. Sudah paham? Sudah. Insya Allah anak ya. Ibu yakin kelas 5 semuanya pintar-pintar. Lalu kita lanjutkan, di sana ada khobar harus didahulukan sebelum mubtada dengan syarat sebagai berikut. Yang ahnya kita lihat, mubtada berupa isim nakirah, sedangkan khobarnya berupa syibhul jumlah. Nah tadi isim ma'rifah, sekarang isim nakirah. Mubtada berupa isim nakirah, yang mana isim nakirah itu adalah isim yang maknanya masih umum. Dia itu harus diakhiri dengan tanwin dan tidak diberi alif lam. Pokoknya berbanding terbalik dengan yang tadi. Kalau isim ma'rifat itu semuanya harus pakai alif lam. Kalau isim nakiro tidak usah pakai alif lam. Di ujungnya harus ditanwinkan. Sedangkan khobarnya berupa syibul jumlah, sama nak ya. Kalau syibul jumlah itu yang terdiri dari jar majrur dan harfun jar. Pasti anak-anak semuanya sudah tahu kan ciri-ciri harfun jar dan jar majrur. Nah, di sini kita lihat contohnya. Fil maktabati kutubun. Di perpustakaan itu ada banyak buku. Nah, dilihat nak ya. Kutubun itu kalau memakai isim nakiro. Kalau isim ma'rifat dia harus alif lam. Kalau nakiro tidak usah pakai alif lam, tapi ditambahkan tanwin. Kalau tadi kan al misbahu. Nah kalau jadi isim nakiro dia misbahun. Sudah paham ya semuanya? Ibu yakin pasti kelas 5 semuanya sudah paham. Lanjut yang B, khobar berupa kata tanya. Kata tanya itu seperti contohnya di sini ada ainal kitab, di mana buku itu. Nah, seperti itu nak ya. Lalu, dalam bab ini kita akan mempelajari kalimat dengan pola khobarun, muqaddam, mubtada, muakhar, dan na'at. Sekarang ibu ulang. Arti dari khobarul muqaddam adalah isim yang terletak di awal kalimat. Khobar itu mubtada muakhar, yang mana mubtadanya terletak di akhir kalimat. Sedangkan na'at adalah kata sifat. Ingati. Sekarang kita lihat contoh kalimat yang menggunakan pola tersebut sebagai berikut. Fil maktabati kutubun mutanawwi'atun. Di perpustakaan itu ada macam-macam buku. Yang nomor 2 itu contohnya, janibal madrasati maktabatun kabiratun. Di samping sekolah itu ada perpustakaan yang besar. Nomor 3, alal maktabi kitabun ghalizun. Di atas meja itu ada buku yang tebal. Nah, itu kalau menggunakan isim nakiro, khobar harus dilakukan sebelum mubtada dengan syarat sebagai berikut. Mubtadanya berupa isim nakiro. Nah, jadi sekarang itu tadi penjelasan dari Ibu Rara. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang belum paham, silahkan langsung telepon Ibu Rara ya. Tapi kalau misalkan sudah paham dan Ibu doakan pasti paham, alhamdulillah. Sekarang tugasnya di sini nomor 1, silahkan catat di buku ya. Nomor 1, tulislah contoh khobar yang didahulukan sebelum mubtada jika mubtada berupa isim ma'rifat, sedangkan khobarnya berupa syibul jumlah. Nah, itu edakan yang nomor 1. Anak-anak silahkan kerjakan contohnya 2 saja ya, dibuat contohnya seperti yang nomor 1 itu, tapi harus lain dari kalimat ini. Terus yang nomor 2 itu khobar harus didahulukan sebelum mubtada dengan syarat sebagai berikut. Nah, di sana ada kan mubtada yang berupa isim nakirah tadi yang Ibu kasih
contoh tadi yang Ibu jelaskan tadi ya, itu dibuat soalnya 2 juga, buat contoh kalimatnya 2 juga. Oke? Baiklah, itu saja tugas dari Ibu. Tugasnya harus dikumpul. Paling lambat Ibu tunggu sampai malam. Karena kita tidak mengerjakan tugasnya di buku, tapi ini khusus dari Ibu ya tugasnya. Buatlah contoh masing-masing itu 2. Yang ada kan nomor 1 khobar boleh didahulukan, sama khobar harus didahulukan, itu masing-masing 2. Masing-masing 2 buat 2 contoh. Tugasnya harus dikumpul sebelum jam 10 malam. Itu saja nak ya tugasnya ya. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.